ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatu padukan kita. Bagaimana itu sepatutnya jadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran. Sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu, kita sendiri telah menginggeriskan bahasa Melayu. Ternyata guys, dengan penetapan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO yang ke-10, banyak netizen Malaysia tidak terima ya ternyata ya guys. Bahasa Indonesia kok dilawan. Gimana kalian itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, viralnya berita mengenai bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO membuat netizen Indonesia ramai-ramai membagikan berita ini di lini masa media sosial masing-masing. Akan tetapi viralnya berita tentang bahasa Indonesia ini mengundang netizen negara tetangga pun ikut berkomentar. Misalnya salah satu akun mengatakan bahasa Melayu bertopengkan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga yang menulis Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, semua pakai bahasa Melayu. Indonesia spesial klaim bahasa negara, padahal tidak ada suku Indonesia, yang ada negara. Lalu ada juga yang menulis tidak ada bahasa Indonesia, itu bahasa Melayu, mengklaim bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Ketika Kongres kedua berlangsung, Yamin mengatakan bahwa bahasa Melayu dinyatakan telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Sebagai Sekretaris Kongres Pemuda, Yamin ikut andil dalam merumuskan putusan atau yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian diisi teks Sumpah Pemuda pun ditegaskan bahwa bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Salah satu bunyi teks Sumpah Pemuda sebagai berikut. Kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itulah sejarah bahasa Indonesia dari bahasa Melayu yang resmi dijadikan bahasa persatuan bangsa dan digunakan sampai sekarang. Sama seperti mengklaim bahasa Inggris menjadi bahasa Amerika. Dan masih banyak cuitan-cuitan netizen negara jiran yang sepertinya tak terima dengan kenyataan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi salah satu badan PBB UNESCO. Hal ini kita ibaratkan orang lain yang merancang dan membuat tungku api, tetapi yang merasa kepanasan orang lain. Ya, atau juga dapat dikatakan orang lain yang membuat es, namun yang membekunya juga orang lain. Lalu bagaimana eksistensi bahasa Melayu yang menjadi bahasa kenegaraan di negara jiran? Seruan-seruan seperti yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri Said Nasir, mari kita terus perjuangkan bahasa kebangsaan. Inilah dewannya yang beliau proklamirkan itu, dan kita pergi ke Padang Merbuk sebelah sana juga memperjuangkan hal itu. Menjawab soalan ini, adakah kita merdeka? Pendek saya jawab, tidak. Boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya. Satu ialah bahasa Melayu asas. Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa sebab tak merdeka? Pertama, beribu istilah yang datang menerusi perniagaan, menerusi interaksi, menerusi komersial dan dagangan lain, diterima masuk. Baik. Tak salah kita ambil istilah-istilah itu, tetapi bila tidak ada tapisannya, prosesnya, dan juga tertibnya, maka kita jadi penutur caca merba. Jadi sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu, kita sendiri telah menginggeriskan bahasa Melayu. Tentang soalan yang ditanya itu, tentang saya kira kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Jadi kita harus akui, kita harus berjiwa besar, kita harus akui bahawa
dalam usaha kita membentuk negara bangsa, yakni manusia Malaysia ni, kita gagal pada beberapa aspeknya. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, mereka begitu berjaya sekali menyatu padukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak peribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatu padukan warga negara mereka melalui bahasa. Kita akui, kita masih lagi tidak mantap dari sudut penggunaan, baik dalam kerajaan maupun swasta. Dan kita juga harus akur bahawa kita mahu kehidupan yang beradab dan berbudi, dan bahasa itu tidak boleh dijual beli. Ada ungkapan yang kerap kita dengar, yang kurik gundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa, lahir sebagai santapan pantun kerana ketertinggian budi dan bahasa dalam amalan kita. Dan saya percaya dalam kalangan kita hari ini, sebagaimana dinyatakan oleh Tan Sri Raisi Yatim tadi, ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatu padukan kita. Bagaimana itu sepatutnya dijadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran. Dalam hal ini, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ketujuh untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kalau seandainya nanti bahasa Indonesia resmi lagi disahkan menjadi bahasa ketujuh oleh PBB, makin seperti apa ini orang-orang Malaysia ini ya? Tapi saya yakin bahasa Indonesia akan dijadikan bahasa ke-7 karena jalannya sudah terbuka kan dari UNESCO. Jelas itu sudah jalan pertama. Ya, tangga pertama lah istilahnya. Dari satu segi ia bagus sekali lah. Tetapi mereka menegaskan, saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka. Mereka berkata mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Dari pembahasan ahli-ahli bahasa negara jiran, dapat kita katakan bahwa eksistensinya tidak berjaya, apalagi sebagai bahasa persatuan rakyat Malaysia yang katanya multi etnis. Dan terlepas dari ada pihak yang merasa terganggu dengan perkembangan bahasa Indonesia yang saat ini diakui UNESCO, namun hal yang terpenting bagi kita rakyat Indonesia adalah utamakan dan budayakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan pelajari berbagai bahasa asing.